Pergi ke pasar membeli durian. Durian dibeli oleh Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nan kuya ilah kundi, nan merah ilah sagu, nan bayi ilah budi, nan elok ilah baso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama dan utama sekali, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita atas berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, dan sampai saat sekarang ini kita telah melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, dan insyaallah nantinya akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga puncak ilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini. Mudah-mudahan kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan itunya penceramah pada malam hari ini, itunya adik ataupun saudara kita, saudara Alfa, salah satu seorang siswa dari MTI Canduang, dan kita ucapkan terima kasih kepada ketua dan pengurus masjid yang telah memfasilitasi kita untuk beribadah pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, bapak-bapak, penduduk Canduang, tidak mama alim ulama jadi pandai. Kapali tampe batanya kepulang tampe kabarito, surah bendang dalam nagari. Dan seterusnya pemuda-pemudi jorong berbuat jantan nagari gurun yang kita cintai. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, sebelum kita memulai acara tausiah agama pada malam hari ini, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi lancarlah acara kita dari awal sampai akhir, dan juga dengan ibadah di sisi Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, liburan ke Jakarta, jangan lupa makan kerupuk ke ikan. Dipersilakan kepada saudara Alfa, waktu dan dompet kami persilakan. pergi ke pasar membeli durian. Durian dibeli oleh Pak Mamat. Meskipun malam ini hujan, tapi kita harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Jamiah Muslimin Jorong Lembak Jantan, hadirin yang insyaallah. Awal kalam permula kata, tiada kata yang pantas untuk diucapkan, tiada syair yang pantas kita dengarkan, melainkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, selawat berangkaian salam yang berlafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat yang kita bacakan disampaikan Allah kepada junjungan umat yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberi syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat adalah di antara amalan yang banyak istimewanya dan sangat besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab jangankan kita, Allah saja zat yang maha mulia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, mengapa kita tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wassalama taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan.
Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat tersebut merupakan landasan bahwa kita agar dianjurkan oleh Allah untuk bersalawat kepada beliau. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang yang paling dekat kepada Nabi SAW di Yaumil Mahsyar adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan isi ceramah saya yang berjudul Rukun Islam. Memang kedengarannya sangat simpel, namun masih banyak di antara kita yang mengaku beragama Islam tetapi tidak memahami apa itu Islam, bahkan tidak tahu apa itu rukun dan syarat-syarat. Maka daripada itu, kesempatan yang berharga ini saya akan menyampaikan apa saja rukun yang harus kita penuhi sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang yang beragama Islam. Dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi dikarang oleh Imam An-Nawawi, beliau mencantumkan pada hadis urutan ketiga bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, An Abi Abdurrahman Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunil Islam ala khamsi syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati az-zakati wa hadzal bidi wa sawmi Ramadana rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdul bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal. Syahadat ialah dan menegakkan salat, menuntut zakat, haji baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 8 dan kitab Sahih Muslim nomor 16. Hadis di atas menjelaskan bahwa jika kita mengaku sebagai orang yang beragama Islam, maka kita harus memenuhi 5 syarat itu. 1. Kita harus bersyahadat, bersaksi dengan penuh keyakinan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu memang harus utusan Allah. Maka dalam ini untuk mendapatkan keyakinan yang benar, kita diwajibkan belajar. Yang namanya ilmu tauhid, dan ilmu tauhid itu biasanya dipelajari di pesantren dan menggunakan panduan kitab-kitab klasik yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, akhir-akhir ini agama kita sedang banyak mendapatkan fitnah yang sangat besar. Betapa banyak kejadian yang tidak diinginkan terjadi di beragama dan di berbagai pesantren pada saat ini, sehingga para orang tua khawatir dan takut untuk menyelokahkan anaknya ke sekolah-sekolah agama. Dan hasilnya banyak dari generasi muda yang mengaku beragama Islam tetapi dia tidak paham apa itu agama. Dan inilah yang dinamakan dengan fitnah akhir zaman. 2. Mendirikan salat 5 waktu. Setelah bersyahadat, kita disyariatkan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Yang namanya salat ini merupakan kondisi tetap berdirinya agama Islam. Jika satu saja salat yang kita tinggalkan, maka sama saja kita tidak meruntuhkan satu kondisi agama. Dan lama-kelamaan agama ini akan dan dari kita sehingga tidak memiliki pegangan dan panduan dalam menjalankan hidup. 3. Membayar zakat. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu bentuk pengorbanan dan penghambaan kita. Yang mana zakat ini terbagi kepada 2. Zakat fitrah. Zakat ini harus dibayar setiap tahun bagi orang yang sudah ditetapkan. 2. Zakat
Zakat yang harus dibayar ketika harta kita sudah mencukupi batas yang sudah ditetapkan syariatnya. 4. Melaksanakan haji bagi yang sudah mampu, bagi mampu dari segi harta maupun yang lainnya. Puasa di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis yang sudah dibacakan tadi, rukun Islam yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Hukum melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim yang balik, berangkat, mampu melaksanakan dan suci dari haid dan nifas. Maka kiraan kita sedang berada di bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan bulan yang penuh ampunan ini untuk bertaubat dan mensucikan dari dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada adik atau saudara kita Alfa karena telah menyampaikan tadi ceramah agama pada kesempatan kali ini. Tadi sebagaimana pantun dari saudara Alfa mengatakan walaupun hujan deras tapi jamaah tetap semangat dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan ceramah agama dari saudara kita kepada Zeril silakan disiapkan pada besok. Tingkap dari pemerintah guna syukur tapi timamikum wafat lakuni kotori. Alif dan nun tanda rapat asal syukur tanda mati. Salam pertama amal tagak, salam kedua amal ganti. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.